Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin Mufti Mutahari dari Hukum Keimigrasian kelas D. Di sini saya akan menerangkan ringkasan dari book chapter yang telah saya buat yang berjudul Kebijakan dan Sistem Administrasi Keimigrasian Republik Indonesia terhadap warga negara asing pada masa COVID-19. Yang pertama, kebijakan selektif. Hukum Keimigrasian Indonesia mengatur prinsip-prinsip kebijakan selektif. Berdasarkan asas ini, hanya orang asing yang dapat bermanfaat bagi rakyat negara dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak memusuhi rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia, diperbolehkan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Jadi, intinya hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan bagi negara Indonesia. Lalu pada pasal 8 UU 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yang masuk atau keluar wilayah Indonesia adalah dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat nasional yang berlaku untuk perjalanan antar negara. Informasi termasuk identitas pemiliknya dijelaskan yang harus dimiliki. Jadi maksudnya di sini jika ingin keluar dan masuk negara Republik Indonesia harus memiliki dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat negara tersebut, dan isi dari dokumen tersebut harus menjelaskan persis orang yang memegang dokumen tersebut. Lalu setiap pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa penangkapan atau pendaftaran daftar larangan, pembatasan izin tinggal, perubahan atau pencabutan, pengenaan pajak, bahkan pengusiran dari wilayah Indonesia. Pejabat imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud baik semata-mata mengandalkan klausa perkiraan atau berdasarkan asas kebijakan selektif dan orang asing yang pada prinsipnya tidak menguntungkan negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada kebijakan keimigrasian terhadap masuknya WNA ke Indonesia, yaitu imigran Indonesia telah mengadopsi kebijakan selektif untuk keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Pihak imigrasi harus memperhatikan untuk mengizinkan WNA masuk ke kawasan Indonesia. Jadi dalam hal ini Indonesia tidak bisa asal memasukkan WNA. Lalu orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia tunduk pada maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Yang dimaksud adalah WNA yang datang ke Indonesia harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas, serta harus mengikuti peraturan-peraturan yang berada di wilayah Indonesia. Lalu dalam rangka perlindungan kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan, ketertiban umum, dan kesusilaan yang dapat masuk ke wilayah tersebut, yang berarti ini adalah kebijakan selektif atau selective policy. Lalu hanya WNA yang mendapat manfaat dari Indonesia yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia. WNA harus mempunyai dokumen perjalanan serta visa yang sah dan berlaku. Tidak semua WNA bisa masuk ke kawasan Indonesia karena regulasi selektif merupakan filter bagi orang asing yang secara tidak langsung memasuki ke kawasan Indonesia. Pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian memiliki tujuan untuk mengarsipkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi tentang WNI dan WNA untuk tindakan yang mengaitkan keimigrasian, baik yang melanggar UU yang berlaku maupun tidak. Pengawasan keimigrasian berlaku bagi WNI dan WNA yang bertempat tinggal di kawasan Indonesia dan WNA dan WNI yang telah menyalahgunakan, melanggar, atau diduga melanggar undang-undang keimigrasian. WNA yang tinggal di kawasan Indonesia wajib mematuhi seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tak diperkenankan menimbulkan bahaya. Yang terakhir, ada keimigrasian dijalankan sebelum memasuki wilayah Indonesia dan menetap di negara di sana sampai dengan keluar dari kawasan Indonesia. Pengawasan keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan dari pendelegasian orang Indonesia di luar negeri ketika WNA membuat permohonan visa dan dilanjutkan dengan pengawasan keimigrasian sebagai dasar pemberian visa oleh orang asing tersebut. Kebijakan administrasi keimigrasian Indonesia. Sanksi administrasi keimigrasian merupakan bentuk sanksi administrasi yang dikenakan oleh kantor asing kepada orang asing setelah melalui proses hukum yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 sampai 19 Undang-Undang tahun 2011 tentang imigrasi. Lalu dilakukan kebijakan keimigrasian administrasi pada WNA yang ada di kawasan Indonesia atas dugaan telah menjalankan acara yang membahayakan ketertiban serta kesusilaan, serta mengabaikan ataupun menyeleweng dari UU yang berlaku di Indonesia. Sudut pandang keimigrasian Indonesia terhadap WNA.
Pihak imigrasi memiliki kewenangan dan kebijakan tersendiri bagi orang asing yang hendak masuk atau ingin memasuki wilayah Indonesia. Imigrasi tidak hanya melayani masyarakat dengan memberikan paspor, tetapi juga berperan sebagai penjamin dan pembantu pengembangan peraturan perundang-undangan keamanan nasional di samping fungsi pelayanan keimigrasian. Pada dasarnya tujuan orang pengawasan orang asing adalah untuk melindungi rakyat dan kedaulatan negara dari orang asing. Contoh dari 11 orang asing yang tidak bermanfaat dan dapat membahayakan ketertiban umum harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Namun tidak berarti semua orang asing tidak bermanfaat. Jadi harus difilter lagi. Lalu peran petugas Indonesia imigrasi dalam kebijakan selektif juga dimainkan oleh salah satunya direktur lapangan yang memiliki peran menentukan dalam masuk dan keluarnya orang asing di wilayah negara Indonesia. Pengawasan melibatkan kerjasama dengan instansi terkait melalui pengawasan, pengumpulan informasi, mendengarkan laporan publik, menyelidiki individu, dan melaksanakan bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang berkaitan dengan imigrasi, terutama oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, contohnya imigrasi membentuk tim PORA yang isinya itu terdapat instansi-instansi terkait untuk mendapatkan informasi WNA di berbagai daerah. Karena dari pihak imigrasi yang mempunyai source yang terbatas butuh pengawasan lebih luas. Maka dari itu imigrasi mengundang instansi-instansi lain dalam bentuk tim PORA untuk mendapatkan informasi tersebut. Orang asing yang terlibat dalam kegiatan berbahaya, membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau diduga tidak menghormati atau tidak mematuhi undang-undang dan peraturan akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Lalu kebijakan keimigrasian Indonesia pada masa COVID-19. COVID-19 di Cina pada bulan Desember 2019 membuat pemerintah harus mengawasi secara berkala perkembangan COVID-19 supaya tidak masuk ke kawasan Indonesia. Dalam menjauhi serbuan COVID-19, pemerintah telah mencanangkan banyaknya regulasi, khususnya pada aspek keimigrasian yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan mekanisme regulasi bagi WNA terkait hak asasi manusia. Kasus COVID-19 di kawasan Indonesia disebarluaskan oleh Presiden Joko Widodo yang diberitakan oleh Presiden pada bulan Maret tahun 2020 yang pertama berada di Depok, Jawa Barat, dinyatakan positif terkena virus tersebut. Pada tahap awal ini, pemerintah masih menaruh perhatian besar pada pembuatan kebajikan mengambil tindakan pencegahan mandiri dengan menjaga jarak sosial seperti lockdown dan PSBB, dan yang sekarang adalah PPKM. Lalu setelahnya, pemerintah telah melarang mengunjungi Inggris, Swiss, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Vatikan, Italia, serta Iran dalam 14 hari terakhir. Larangan tersebut karena beberapa korban COVID-19 di berbagai negara. Pada sisi lain, WNA di negara yang terkena kebijakan pemblokiran diserahkan izin tinggal wajib, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali, serta tanda masuk. Menteri Luar Negeri Indonesia juga menyerukan pembatasan lebih lanjut terhadap pergerakan masyarakat di beberapa negara. Pemerintah telah melarang WNA memasuki sementara ke kawasan Indonesia lewat Menteri Hukum dan HAM yang diberlakukan mulai bulan April tahun 2020 sampai bulan September tahun 2020. Namun larangan ini tak berlaku untuk orang asing yang memiliki ITAS, ITAP, visa diplomatik, dan dinas pemegang izin tinggal diplomatik dan kantor. Lalu ada tenaga medis, makanan personel dan dukungan kemanusiaan, personel transportasi, dan mereka yang terlibat dalam proyek strategis nasional. Dalam perjalanannya, pemerintah sedang mengevaluasi beberapa hal hak asasi manusia, khususnya untuk pekerja untuk menghidupi diri sendiri dengan mengizinkan orang asing dengan ITAS dan ITAP masuk ke Indonesia, berkeluarga, dan terus beranak. Rekomendasi dari saya adalah untuk mereview kebijakan bebas visa kunjungan dan sektor ketenagakerjaan di 169 negara, khususnya kebijakan yang mengikutsertakan tenaga kerja asing justru menciptakan lubang pada kedaulatan nasional. Tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengubah semua kebijakan termasuk pandangan Indonesia terhadap WNA untuk meningkatkan imigrasi dan pembangunan lebih lanjut. Sebelum memasuki wilayah Indonesia, pada saat memasuki wilayah, pihak imigrasi harus menerapkan prinsip-prinsip politik selektif yang benar-benar berlaku di Indonesia secara ketat, serta meningkatkan pengawasan kepada WNA yang sudah berada di Indonesia. Lalu mendeteksi dini kemungkinan penyakit di Indonesia terutama pada saat penyerangan di negara tersebut. Kantor imigrasi harus berkontribusi bersama Kemenkes untuk mengawasi WNA yang dipaksa menjalankan lockdown sendiri yang disebabkan memasuki ke kawasan Indonesia yang sedang pandemi COVID-19. Karena dalam hal ini seperti yang sebelumnya dijelaskan,
untuk orang-orang yang bisa masuk ke negara Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang tersebut membawa penyakit yang berbahaya bagi negara Indonesia. Dan juga saran dari saya adalah lebih baik itu ditutup, dan untuk seperti pembangunan nasional yang dibutuhkan TKA luar, karena kita mempunyai singgungan dengan PSBB yang menutup sektor ekonomi di Indonesia. Alangkah lebih baiknya mungkin seperti proyek pembangunan dan lainnya bisa diserahkan kepada negara sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran pada masa COVID-19. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.